Saya nggak bisa ketemu orang ngajarin firman Tuhan. Saya berpikir bahwa saya harus punya kontribusi. Tapi tujuan utamanya untuk mengenal Tuhan Yesus. Kita harus berikan ruang kemajuan untuk anak-anak didik kita, apa yang mereka minati. Singkat cerita, Sabtu itu, ya malamnya, saya balik itu dari acara, ternyata ada gerakan sosial yang luar biasa. Kak Santos ini ada bantuan dikit yang hilang uangnya. Wih, saya buka amplopnya, banyak juga saya bilang kan. Iya. Itulah pengalaman saya sebagai pembina, ya kalau memang tulus, ya kayak gitu loh. Artinya pengorbanan itu ya pasti nggak akan menyanyiakan gitu. Tidak ada yang sia-sia. Itu saja sih, Kak. Wow. Ternyata Kalau anak-anak KIB Jaka gimana? sayang sama Kak Santos. Oh iya, makanya Biarpun galak, walaupun saya dicap pikir ya, kakak pembina semenjak galak. kejadian itu Kak Kristal, saya pikir image saya itu jahat-jahat loh. Ternyata enggak, hatinya aja yang tulus gitu ya. Cie. itu juga sih kelebihannya ya. Ternyata kita kira udah galak, ternyata ada bilang enggak kok, biasa aja. Seneng-seneng juga mereka kayaknya. Ya, karena di depan kita. Nggak tahu di belakangnya ya. Kalau Kak Eben gimana nih? Pengalaman apa yang nggak terlupakan? Kalau pengalaman sih banyak banget ya. Banyak ya Ben mah. Udah Pathfinder. 12 tahun jadi kakak Iya, dia ingat lagi semuanya. bisa Pathfinder buka tuh institusi nih. Pathfinder tuh paling, waktu jadi murid tuh ya kebanyakan ya pengalaman yang senang-senangnya sih, terutama kampore di Cibubur, kampore di Sukabumi. Saya ingat kampore Cibubur dan Sukabumi itu Jaka Sampurna cuma punya 2 tenda. Tenda yang gede itu, satu tenda cowok, satu tenda cewek, udah. Itu. Sampai ke Lampung, lalu ke Ciwidey beberapa tahun. Ya, semua yang senang-senang ya, cuman ada satu... Sorry Ben, gue potong dikit Ben. Kalau gue inget tenda itu, ampun susah banget bangunnya Ben. Iya. Sekarang lama enak, itu. tenda bisa sewa, nggak perlu bangun-bangun tenda lagi. Betul itu. Bisa tinggal bayar. Kok sekarang? Enak kok sekarang. Tenda itu masalah itu nggak ada di kelas kepahamannya itu. Ya segitiga itu kan terpalnya. Iya. Segitiga. Yang pakai bambu, bangunnya pakai bambu malah. Berapa orang ya? 12 orang kali masuk. Iya gede emang. Banget. Gitu. Terus ada satu sih waktu itu semenjak di Sukabumi lah. Jadi kita itu angkatan saya itu kan masuk kelas kepahaman kan. Nah di situ masing-masing ada yang ikut kelas API, ada yang ikut kelas orientering, ada yang ikut kelas perbintangan, PBB, ada yang ikut Morse. Nah semenjak dari saat itu kita itu masing-masing punya spesialisasi. Jadi kalau misalkan ada misalkan track and trail, nah jadi masing-masing udah punya spesialisasinya sendiri. Ada yang spesialisasi semakur, semakur tuh kareka tuh paling jago. Terus ada yang spesialisasi Morse itu Kak Arthur tuh paling jago. Ada yang spesialisasi orientering itu yang pakai kompas. Ada yang perbintangan tuh Kak siapa? Foni kalau nggak salah. Ada yang PBB. Kebetulan saya nggak spesialis apa-apa. Jadi kita semua punya spesialisasi yang nanti kita mengajarkan ke teman-teman yang lain, kayak gitu. Jadi kita memiliki bekal apa yang kita dapat di kampore itu kita ajarkan juga ke teman-teman atau adik-adik yang lain. Gitu. Terus kalau dari sisi pembina ya tadi sih udah diceritakan ya banyak banget pengalaman waktu pengalaman sih paling ya mempersiapkan kampore biasanya. Waktu itu kalau kampore itu di Cibodas waktu saya 2017 itu ya cari dana biasa sih, di setiap kampore kita cari dana, kita dan ya jadi direktur Pathfinder ya harus menjadi motor gitu. Jadi motor harus jadi contoh ya, kita yang gerak untuk cari dana, kita yang ajak anak-anaknya. Kalau direkturnya sendiri nggak gerak ya nggak bakal gerak Pathfindernya. Terus
ya apa namanya memaintain ekspektasi orang tua supaya orang tua juga percaya sama anak-anak, sama pembina. Ya itu sih pengalamannya tadi udah diceritakan juga sebelumnya. Ya Kak Vera lah sama Kak Green apa pengalamannya biar lengkap. Iya, terus Kak Green juga jadi direktur apa Kak Green? Iya. Direktur Iya. Master Guide. Wow, Direktur Master Guide wah sama besar Pradesh. lagi tinggi kan. Itu Aku MPR 5 tahun itu. Bang, Wah. 5 tahun Kak jadi direktur Master Guide. Itu Dan gak ada aku yang pilihan. ngajarin sekarang jadi pembina semua sekarang. Aku juga, ini aku yang Oh, dilulus, Kak Vera juga. aku Kak salah Vera satu juga. muridnya Kak Green. Iya. Sama ibu-ibu, Mencetak aku nih ya, pernah berarti ngajarin Green ibu. ya. Ibu-ibu muda tuh aku ajarin juga tuh. Jadi pengalaman Kak Green lah dulu apa yang istimewa? Apa ya? Aku. Jangan Kalau bilang banyak. Pathfinder aku kayaknya kampurnya cuma Ciwidey doang tuh ikutan. Karena habis itu aku ke Filipina. Jadi nggak ikutan apa lagi. Oh, pernah juga waktu kuliah tuh kamporenya itu di Bekasi, apa Jonggol apa gitu. Nah, di situ nggak ada pembina yang ikut. Kok bisa? Jadi waktu itu pembinanya itu Kak Eben sama Kak Glemen. Nah, Kali jadi mereka itu. nganterin kebetulan yang ikutan Pathfinder-nya yang gede-gede. Paling gede waktu itu aku kalau nggak salah. Yang paling kecil itu Elis. Elis itu udah SMA. Jadi mungkin karena itu juga dibebasin kan. Dan kita udah pakai catering. Kayaknya udah bawa Pakai catering? catering. Sekarang kan udah catering, Kak. Oh Udah gitu nggak masak ya? lagi. Iya, sekarang kalau kampornya udah catering sekarang. Saya suruh pusat itu. Catering. Disediain sama panitia. Udah enak sekarang, tenda udah ada bayar, catering, masak udah nggak catering, jadi tinggal mandi, makan, cuci piring. Cuci piring juga nggak. Masaknya hanya untuk masak Indomie sekarang, Kak. Udah nggak perlu lagi. Itu pengalamannya karena nggak ada pembina, jadi kami sendirilah yang bikin jadwal sendiri. Nggak ikutan opening. Jangan ditiru. Nggak ikutan upacara opening karena waktu itu lagi bangun tenda, terus bocor hujan, akhirnya harus ngurus tenda. Jadi kami semua nggak ada yang ikutan openingnya. Terus ikut kelas juga, ada kelas yang dibilang, ini kelasnya khusus untuk memimpin. Tapi karena kami cuma dikit, kami nggak mau pisah, jadi biarpun yang di bawah kelas pemimpin, pada ikutan semua. Jadi satu kelas semuanya rame-rame. Emang paling kompak lah Jaka. Terus Kita waktu pembinanya. hari Sabat juga. Iya. Hari Sabatnya, orang tua yang datang. Baru kali itu camping nggak ada orang tua yang datang. Jadi kami cuma makan. Dan itu makan, aku ingat, yang bawa sendok tuh kayaknya cuma aku. Yang lainnya nggak ada yang bawa sendok. Jadi itu satu sendok Niat rame-rame. Jadi waktu Niat itu buat pakai mana itu? yang bawa itu saya sama Kak Gleman memang pembinanya. Cuman memang waktu itu ya saya waktu itu lagi ngurus skripsi kalau nggak salah. Kak Gleman kerja kan. Jadi ya kami bolak-balik. Kadang anterin terus pulang ngurus skripsi, Kak Gleman kerja baru bisa Capek juga ya. Cutinya 1 hari. Iya dan Ya, itu ada beberapa yang jauh dibawain martabak. Tadi 2 jam, di chat, 3 jam. mau bawa apa? Perjalanan. Martabak, Kak. Dibawain nanti martabak. Cuma retreat namanya. Tapi waktu hari Sabatnya sedih, Kak, karena nggak ada orang tua datang. Sampai aku inget ada dari jemaat lain, kenal sama Jaga Sampurna, dekat sama Jaga Sampurna, bilang gini, karena kami tidur semua hari Sabat, habis makan, tidur, nggak ada orang tua. Ini kalian nggak ada orang tua yang datang? Nggak ada. Ya ampun, kalian nggak ada makanan lain? Nggak ada. Udah gini doang. Mereka yang kasihan, kita mah seneng-seneng aja. Itu sih pengalaman aku Pathfinder. Kalau pengalamanku waktu pembina, waktu aku pernah Kampore Cibubur, di situ pembinanya cuma aku doang yang bawa ada di Pathfinder. Tapi waktu hari pertama sih pembinanya pada datang bantuin kan karena pening. Ada beberapa pembina ikutan. Setelah itu kebetulan aku yang bisa cuti dan cuti kan banyak kan. Jadi cuma aku yang bisa cuti waktu itu, yang lainnya enggak. Tapi unik ada datang. Tapi setelah itu aku sendirian. Ada orang tua juga, tapi orang tuanya untuk tim dapur. Jadi mereka juga nggak mau pusing ngurusin adik-adik Pathfinder-nya. Jadi cuman aku ingat tuh hari pertama suaraku masih ada, hari kedua ada, hari ketiga mulai hilang, hari kelima udah nggak bersuara lagi. Untungnya hari Sabat udah pembina udah pada datang, jadi aku cuma diem doang, aku udah nggak ngomong apa-apa lagi. Sampai ada, kayaknya tuh waktu itu paling gede itu Idet deh, kayaknya, seingatku. Jadinya karena aku kan harus diantara jaga tenda atau jaga adik-adik Pathfinder-nya.
aku bimbing tenda kan, karena mereka ada HP mereka di situ dan lain. Dan waktu itu lahannya Jaka Sampurna itu di bagian luar, dekat orang-orang lalu lalang. Jadinya ya aku percayain juga. Paling katanya nanti pas pulang kelas mereka lapor, Kak dicariin pembinanya. Terus kan jawab apa? Kami bilang pembinanya jaga tenda. Terus mereka nanya nanti panitianya, kok jaga tenda? Yang jaga kalian nggak ada Kak, soalnya pembinanya cuma satu. Tapi itulah hebatnya, mereka ternyata bertanggung jawab. Mereka ikut kelas semua dari awal sampai akhir tanpa ada pembina yang jagain. Dan aku pasti ya hebat juga ya ternyata. Ya mereka emang bisa, nggak harus yang diliatin terus satu-satu. Dan mereka ikut masing-masing, kalau kelas sahabat harus kelas apa, mereka pergi kayak gitu. Itu sih pengalaman gue jadi pembina. Oh sama ini, jadi pembina bahasa kali ya. Karena kita generasinya beda. Ada bahasa yang kita omongin, yang menurut kita umum. Aku ingatnya ini, waktu itu aku bilang ke mereka, nanti Japri kakak ya. Terus mereka semua serempak nanya, Japri apa kak? Saya nggak tahu Japri. Mereka taunya PC. Mereka taunya PM, private Oh, message. PM ya? Oh, Oke. Oh, saya nggak tahu Japri. Mary. Setelah itu aku sampai beda bahasa kita. Itu sih yang lucu. Mereka semua nanya gitu, Japri apa kak? Ini bercanda atau beneran sih? Masalah bahasa itu sih kalau aku pengalamannya. Kok Kak Vera gimana nih? jadi waktu camping Ciwidey itu ada program track and trail. Terus kita baris semua kan, baris semua. Kayak istilahnya kayak ngantri lah sebelum masuk ke pos-pos untuk track and trail gitu. Nah, terus tiba-tiba kamu jadi ketua ya? Dia nunjuk aku gitu. Terus kaget kan aku kan. Nah, aku nggak berani bilang enggak karena kan yang namanya Pathfinder tuh dilarang ya bilang enggak ya, tuh bisa-bisa wah habis deh. Ya itu pokoknya aku ya udahlah gitu. Ya udah jadi ketua gitu kan. Nah, ternyata berat banget karena track and trail itu mentalnya juga diuji kan. Jadi kakak-kakak panitianya itu pada serang semua. Kalau nggak bisa push up, kalau nggak bisa dimarahin, kalau terus baris aja, baris untuk masuk ke pos berikutnya. Sebelum atau mau masuk ke pos berikutnya itu kan suruh baris dulu. Barisnya kalau nggak bener dimarahin, dan yang sudah pasti yang paling sering dimarahin itu pasti ketua, sudah pasti gitu kan. Ya udah, sampai akhirnya aku di pos ketiga, barulah di situ aku nangis. Nah mungkin dilihat kali sama kakak panitianya, terus akhirnya setelah di pos-pos berikutnya, ya mereka nggak terlalu tegas-tegas lagi. tapi di situ aku ya dapat pelajaran, jadinya kan ya mental jadinya dilatih kan, jadi lebih baik gitu, walaupun nggak yang perfect banget gitu kan, tapi at least pengalamannya ya seru. Jadi sama yang ya kak ya? Iya gitu kan. Sama yang paling seru itu sebenarnya waktu Kampore Unai sih, benar sih yang Ben Ini bilang. pembina ya? Pas banget lagi aku jadi direktur, terus dapetnya yang Kamporenya susah banget gitu lagi. Yang susah, yang puyeng, kacau. Bayangin aja dapet tanahnya aja miring kayak gitu. Aku tidur malam di atas. Itu di luar tenda ya, di luar tenda tuh. Terus tiba-tiba pagi-pagi di bawah. Karena miring. Udah ngesot ya. Iya, itu tanah miring. Terus kita kan tenda-tendanya kan pinjem-pinjem punya anggota jemaat Jaka Sampurna, dan tendanya itu lumayan oke lah gitu. Pada rusak-rusak gitu dan aku nggak enak banget kan gara-gara lagi musim hujan ya kak? Oh gitu ya? Iya hujan, tapi seru sebenarnya teman ya. Pusing, sakit kepala gitu. Ben juga ngerasain kayak Ben. Ya, betul. Waktu itu semua laki-laki itu sampai buat parit, sampai bikin. Jadi karena tangannya miring, kita jadi bikin tangga gitu di jalannya supaya orang nggak keleset. Itu semuanya sampai saya ingat paling kecilnya tuh si Sian tuh sampai buka baju, sampai ikut bikin parit sama tangga juga. Iya, dia yang paling semangat. Dan sih nggak ada yang sakit pulang minggu depan. Dan biasanya kalau Kampore itu membuat adik-adik Pathfinder jadi kreatif ya. Tiba-tiba mereka dari nggak bisa simpul jadi bisa simpul. Ya, jadi kreatif. Dari jadi banyak cerita juga. Semuanya. Banyak cerita, banyak pengalaman. Gitulah. Iya, betul. Betapa luar biasa hebatnya kalau memilih melayani jadi direktur atau jadi kakak pembina Pathfinder. Karena boleh setengah-setengah. Ya, jasanya luar biasa. Dan harus konsisten. Nah, sekarang nih,
mau nanya pesan-pesan untuk pembina-pembina yang lain nanti yang akan jadi pembina ataupun Pathfinder. Apa? Ada pesan-pesannya nggak? Siapa duluan sekarang? Kak Eben. Pesan-pesan untuk pembina dan Pathfinder. Pesan dan kesan untuk pembina yang pertama, ya kita harus konsisten dan kita harus sadar bahwa ini salah satu bentuk bukan pengabdian ya, pekerjaan kita sebagai umat Tuhan. Jadi salah satu kenapa saya itu mau jadi pembina atau involved Pathfinder karena saya sadar saya ini bukan penginjil yang jago. Gitu. Saya nggak bisa ketemu orang terus bisa langsung ngajarin firman Tuhan. Makanya saya berpikir bahwa saya harus punya kontribusi karena ya kan Tuhan sudah kasih kita banyak ya berkat buat kita. Salah satu yang saya pikir saya bisa buat yang hal kecil ya saya jadi pembina atau saya mengajar untuk anak muda di gereja. Jadi untuk pembina ya kita harus konsisten, kita harus sadar bahwa pekerjaan ini untuk Tuhan itu, bukan untuk kita sendiri. Seperti itu. Dan kalau untuk Pathfinder, pesan-pesannya ya, kalau saya sih, Pathfinder ini utamanya itu bukan kita mengerti kepahaman tali temali, mengerti semahur, kita jago bikin tenda atau bikin api gitu. Intinya adalah bagaimana kita itu tetap berada dalam gereja gitu. Dan kita itu bisa menjadi saksi Kristus. Jadi salah satu doktrin yang saya selalu kasih ke anak-anak didik saya adalah kamu itu harus berani tampil beda. Karena umat-umat Tuhan sudah pasti akan tampil beda dimanapun kita berada. Mau di sekolah, di masyarakat, di tempat kerja nanti, di tempat kuliah, otomatis kita akan berbeda. Jadi kamu nggak boleh jadi anak yang pemalu dalam arti nggak pede kalau kamu berbeda dari yang lain. Jadi itu salah satu doktrin yang saya tanamkan, kita pasti akan berbeda. Jadi kamu jangan takut menjadi beda. Dan intinya adalah kita kembali lagi ke tujuan Pathfinder kita bahwa kita ini jadi saksi Kristus supaya kita mengabarkan Advent ke seluruh dunia gitu, ke sekitar kita. Jadi intinya adalah kita dapat menjadi umat-umat Tuhan yang setia di gereja dan menjadi pekabar Injil ke orang-orang sekitar kita. Itu aja sih sebenarnya kalau saya ya, apa yang saya ajarkan ke adik-adik dan apa yang saya pegang sebagai Master Guide atau Pathfinder. Kira-kira gitu. Mantap. Yes. Kalau Kak Kristal, apa nih Kak pesan-pesannya buat yang mendengarkan, buat pembina dan Pathfinder? Atau calon pembina? Saya kenapa memilih untuk aktif di Pathfinder ya, sebagai pembina dan juga sebagai direktur, yang saya punya dalam pikiran saya adalah bagaimana pengorbanan kakak-kakak pembina sudah memberikan pengajaran tanpa pamrih, gitu ya, waktunya, uangnya kepada kita. Nah, saya merasa kita harus pay it forward. Semua harus kita pay forward gitu ya, karena kakak-kakak pembina ini udah banjirin kita dengan ilmu, dengan pengetahuan. Nah, kita juga harus mengambil kontribusi yang sama dalam pelayanan ini gitu. Kita mengambil waktu untuk juga mendampingi adik-adik kita untuk bisa tumbuh. Saya tidak bilang saya perfect gitu ya, tapi pasti ada saya punya ilmu yang lebih daripada adik-adik dan itulah yang bisa saya sampaikan kepada mereka. Karena itu saya merasa penting nih kalau misalnya ada kesempatan melayani di Pathfinder, saya langsung grab dengan keterbatasan saya yang ada gitu ya. Nah, jadinya saya juga seperti yang tadi Kak Green bilang, untuk calon pembina apa nih? Nah, jangan pernah ragu-ragu untuk mengambil kesempatan yang ada. Karena kita semua pasti bisa berkontribusi dengan kapasitas kita masing-masing. Jangan menganggap bahwa aku udah tamat Master Guide, tapi aku kok nggak kayak Master Guide yang lain gitu ya. Memang kita mempunyai karakter yang berbeda-beda, cara mengajar yang berbeda-beda, tapi pasti kita punya kontribusi gitu loh. Kalau kita di Jaka Sampurna ini kekeluargaan, kita udah diajar nih sama kakak-kakak kita. Sekarang waktunya kita untuk membagikan kepada adik-adiknya. Terus, saya setuju juga seperti yang Kak Eben bilang,
kenapa kita ada di Pathfinder ini bukan supaya kita pintar kepahaman aja, tapi tujuan utamanya untuk mengenal Tuhan Yesus gitu ya. Kalau kita mengenal pribadi Tuhan Yesus, kita bisa mengajarkannya kepada orang. Dan kita juga saya rasa sangat terbantu dengan adanya Pathfinder. Social networking kita sebenarnya menjadi lebih gampang dengan gereja-gereja lain. Misalnya kita nggak kenal siapa nih orang gitu ya, tapi begitu kita ngeliat Kacu, oh itu teman saya, itu sahabat saya dari Pathfinder di gereja lain. Kita kan lebih gampang nyambungnya, bisa ngobrolnya karena hal itu. Jadi saya rasa marilah kita stay di gereja melalui kegiatan-kegiatan ini. Sekali lagi kalau ditanya, ada loh yang nanya sama Kak Kristal, emangnya Pathfinder bikin masuk surga? Nah, jawabannya itu tidak ada kegiatan Pathfinder ini bisa membantu Anda masuk surga, nggak ada. Tapi inilah cara yang digunakan gereja untuk menjaga anak-anak pada rambu-rambunya gitu ya. Supaya kita tetap berkecimpungnya dalam kegiatan gereja yang positif. Mantap. Thank you. Benar itu. Last but not least, Kak Santos. Ya, pertama untuk kakak pembina, para direktur, ya termasuk saya, bagi kita yang mendengar dan menonton YouTube ini, ya kita harus, biasanya kan hanya kelas kemajuan ya, tapi kalau boleh kita tambahkan menjadi ruang kemajuan. Ya. Karena terkadang kalau kelas kemajuan itu, dia hanya konsentrasi kepada peringkat, naik, ya pelantikan. Tapi kadang-kadang kita kurang memberikan ruang kemajuan. Ya, sama seperti Kak Eben sama Kak Kristal ya. Ada 414 tanda kepahaman. Ya. Kadang-kadang ya kita sadarlah. Kadang-kadang saya pun hanya kalau nggak tali temali, kalau nggak sandimo, kadang-kadang kalau nggak hanya itu aja. Sehingga yang 414 itu kurang lebih itu seperti nggak kejamah gitu ya. Makanya boleh saja kita targetkan untuk pelantikan mungkin 10 yang diwajibkan. Tetapi jangan lupa kita harus berikan ruang kemajuan untuk anak-anak didik kita, apa yang mereka minatin. Ya mungkin mereka di sana suka bertanam, mungkin mereka suka kepada binatang, mungkin di sana mereka suka membuat kue, ya, mungkin mereka suka menggambar. Ya. Jadi artinya jangan hanya kelas kemajuan, karena kelas kemajuan itu kalau mungkin bisa koreksi, itu hanya apa yang kita tuntut. Tetapi dengan kita tambah lagi dengan ruang kemajuan, ya tentunya ada yang mereka bisa mereka bisa berikan atau lakukan. Ya, sama seperti Kak Eben katakan, masing-masing kita minimal 2 spesialis. Ya. Nggak perlu kita ambil semuanya spesialis itu. Ya. Jadi artinya, ya contohnya kalau kita bisa lakukan, ya di kelas kita, kalau kita menjadi seorang direktur atau kakak pembina, ya berikanlah ruang kemajuan. Ya kita katakan ini ada 50 tanda kepahaman. Silakan pilih di luar dari tuntutan yang diharuskan. Ya. Ketika mereka sudah memilih yang 50 ini, mungkin hanya 2, lalu kita katakan kembangkan. Ya. Sambil kita bantu, ya, sambil kita arahkan, sambil kita berikan yang terbaik, maka ruang kemajuan itu membuat mereka menjadi percaya diri. Setelah mereka mungkin gagal di dalam tali temali, ya gagal kepada hal yang lain, tetapi mereka ada yang mereka bawa untuk bisa menjadi seorang pengajar, ya, seorang pengajar yang luar biasa. Yang paten itu kan yang nggak bisa dipungkiri adalah tanda kepahaman berenang. Kalau berenang itu kan udah wajib, ya. Tali temali udah wajib untuk mendirikan tenda, kecuali tenda Jaka Sampurna yang dulu itu, ya, yang nggak ada itu panduannya, nggak ada. Yang segitiga. Saya tanya panduannya pun nggak ada. Ya kan, kalaupun zaman dulu ada YouTube, dilihat YouTube pun nggak ada itu. Nggak ada itu. Jadi artinya harus ada ruang kemajuan, ya. Iya, Berikan ruang kemajuan kepada adik-adik kita supaya mereka bisa mengembang. Ya, kepada kita calon-calon pemimpin, calon direktur, ya, kita harus fokus karena tujuan Pathfinder kalau nggak salah itu salah satunya adalah inovatif dan sesuai dengan zaman.
Kalau saya nggak tahu lah dengan kakak-kakak yang lainnya, kalau sampai sebelum COVID itu hanya itu aja. Ya, Kampori pun hanya itu aja. Ya, hanya ada tenda di situ, kelas ini, ada itu. Tapi nggak ada kegiatan yang lain. Ya. Padahal tahun berapa itu kelas tanda kepahaman ada internet. Ya. Ada internet, ada tanda kepahaman internet. Zaman sekarang ini, ya mungkin kakak-kakak Green dan yang lain-lainnya yang bantu-bantu itu sudah boleh tanda tangan itu, Kak. Ya karena mereka sudah apa? Sudah membantu jadi timnya Kak Crystal di dalam apa? Di dalam tim networknya, ya karena mereka sudah melaksanakan itu, gitu ya. Jadi kalau saya berharap selain kita adalah menjadi prajurit Tuhan, tentara Tuhan, kita juga diharapkan menjadi apa? Teladan Tuhan. Makanya kalau kakak lihat, ya kita semua yang nonton, hanya di kelas master guide lah, tidak semua bisa menjadi master guide. Salah satunya adalah harus dibaptis, ya kan? Makanya ketika di kelas dari adventurer atau sebelumnya, ya itu tanpa syarat, silakan semua pun bisa, ya semua pun bisa, non advent pun bisa. Tetapi ketika sudah di mana, sudah di master guide, harus apa katanya? Harus salah satunya harus sudah dibaptis. Artinya memang selain untuk menjadi skill yang sudah Kak Eben katakan, Kak Crystal katakan, kita mengarahkan kepada siapa? Tuhan Yesus. Mantap. Amin. Luar biasa. Amin. Luar biasa. Thank you untuk Kak Crystal, Kak Santos, dan Kak Eben. Sama-sama. Terima kasih. Sharing-sharingnya. Semoga ini menjadi tadi mendengarkan untuk menjadi motivasi juga. Yep. Yang baru-baru lulus jadi dari master guide, nggak usah takut-takut menjadi pembina. Yes. Untuk ada di Pathfinder-nya juga supaya tetap semangat untuk jadi di kelas Pathfinder, jangan lemes-lemes gitu. Semangat aja, karena kita kakak pembina berusaha semangat juga. Tetap semangat gitu. Pathfinder Jaka Sampurna. Terima kasih ya sudah sharing-sharing cerita, jadi bisa menginspirasi para penonton dan pendengar ya. Mantap. Sama-sama. Kak, sebelum kita pisah, aku boleh ini nggak sharing acara Pathfinder kita nih tahun ini? Mantap, boleh. silakan. Apa aja, Kak? Oke, untuk Pathfinder Day, peringatannya tahun ini kebetulan Jaka Sampurna, bukan kebetulan, Jaka Sampurna sudah plan banyak sekali acara-acara yang kami juga selaras dengan yel-yelnya GC ya, I will go gitu ya. Jadi kami Jaka Sampurna tidak hanya belajar di dalam, tapi kita juga mau melayani keluar. Gitu ya. Kita sudah melakukan kegiatan yang kedua. Kita mulai dengan pelayanan di Lapas Bekasi. Kita bekerja sama juga dengan departemen lain di gereja, pelayanan keluar. Jadi pelayanan di lapas. Tapi seminggu sebelumnya kita sudah melakukan visitation, perlawatan kepada keluarga-keluarga napi. Nah, itu juga satu hal yang sangat luar biasa, kesempatan di mana Pendeta Kak Santos ya, akhir daripada pelayanan itu, salah satu dari mereka yang pimpin worship di acara itu, mereka bilang, Jaka Sampurna adalah lebih keluarga daripada keluarga kami, katanya kayak gitu. Keluarga kami ada yang sudah tidak mau datang kepada visit karena kami keluarga napi atau tidak mempedulikan kami, tapi Jaka Sampurna datang. Itu merupakan kesaksian menurut saya yang luar biasa. Yang kedua, kita di daerah lingkungan Dharma Putra Advent juga melakukan penyemprotan disinfektan. Adik-adik ada juga yang datang, kakak-kakak pembina juga ada yang datang. Nah, itu acara yang menarik juga. Dan kita akan ada lagi pembagian sembako. Adik-adik sudah melakukan celengan selama berapa lama. Dan yang luar biasa, ya Kak Crystal mau bilang, uang yang masuk dari celengan adik-adik itu luar biasa banyaknya. Jadi terima kasih untuk adik-adik yang menonton ini nanti ya. Terima kasih berlimpah ruah bahkan untuk kita bagikan. Jadi semua mau berkontribusi dalam hal ini. Terima kasih adik-adik. Dan pada puncaknya kita akan mengadakan worship bersama untuk memperingati Pathfinder Day. Jadi akan ada beberapa step-step perayaan Pathfinder Day di Jaka Sampurna. Jangan sampai ada yang kelewatan. Dan yang paling kami minta tolong adalah tolong doanya untuk acara ini. Amin. Oke, luar biasa nih Pathfinder Jaka Sampurna. Untuk waktunya hari ini, semangat untuk Pathfinder Jaka Sampurna. Thank you so much for watching and listening.
Jangan lupa Jangan lupa like. di like, subscribe, share, dan komen semua sosmed Jaka Sampurna Youth. See you on the next video. Bye. Bye-bye. Bye.